Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan kali ini kita akan ngobrolin tentang uang, karir, rezeki selama 30 hari ke depan. Pilih kartu. Silahkan pilih kantung yang sesuai dengan intuisi kamu. Apakah kantung 1, kantung 2, atau kantung 3? Jika diperlukan, kamu bisa pause video ini lalu pilih gambar yang terbersit pertama kali di hati kamu. Oke, kesayangan, enjoy! Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cassandra, dan kita akan membahas tentang uang, karir, rezeki selama 30 hari ke depan, dan ini adalah pilih kartu, oke? Untuk kamu yang memilih pile nomor 1, tumbuhkan kartu nomor 1, oke? Uang, karir, rezeki selama 30 hari ke depan, oke? Yang memilih tumpukan kartu number 1, nomor 1. King of Swords. Oke. Lalu di sini ada Five of Wands reverse. Ace of Wands reverse. Eight of Swords, wow. Dan ada The Magician di sini. Oke. Buat kamu yang memilih pala 1, oke, di sini hawannya atau energinya adalah yang pertama. Penuh kekhawatiran ya, stres, banyak pikiran, ya. Jadi nggak tenang nih, kayak dikejar-kejar kerjaan melulu ya. Nggak tenang, banyak kekhawatiran, nanti takut ada resiko apa, ada resiko ini, banyak sekali berkecamuk di kepala kamu. Dan yang kedua, situasi a little bit emosional, ini nggak tahu kenapa, pokoknya mungkin karena saking hektiknya atau gimana, ini bawaannya kamu marah-marah melulu ya terkait dengan pekerjaan, uang, rezeki. Well, so far, oke, ini saya tidak melihat apa ya, kayak rezeki, uang masuk, apa bla bla bla. Jadi untuk keuangan atau uang masuk ini sepertinya samalah seperti kemarin-kemarin ya, tidak banyak perubahan dalam 30 hari ke depan. Namun di sini ada seorang sosok laki-laki yang dia membantu kamu. Ini bisa rekan kerja, bos, mitra, klien, atau siapapun ya. Ini orangnya pintar dan kehadirannya itu dia cukup support kamu. Kamu bisa mempercayai dia ya, you can trust him. Okay. And then di sini saya bisa melihat ada kayak semacam perselisihan tarik-menarik ya. Tarik-menarik, rebutan, kompetisi, dan ini membawa kamu pada satu ketakutan akan kegagalan. Kamu takut gitu, takut bersaing, takut gagal. Dan somehow gitu, entah mungkin di perusahaan atau pekerjaan kamu sekarang, itu kamu kayak semacam apa ya, terkungkung atau dibatasi mungkin oleh norma, peraturan perusahaan, peraturan-peraturan pemerintah juga bisa kalau misalnya kamu kerja mandiri, bisnis gitu ya. Dibatasi oleh banyak hal sehingga nggak bisa terlalu berkembang ya di tempat kamu sekarang. Kayak semacam jalan di tempat gitu ya. Di sini ada Eight of Swords. Jadi kurang bisa berkembang, kurang bisa explore. Padahal sebetulnya kamu adalah seseorang yang kreatif. Dan The Magician ini berbicara tentang kreasi, tentang penciptaan ya, tentang the power of creation. Dan mestinya sih dengan kreativitas kamu bisa keluar gitu dari situasi yang saat ini kamu hadapi. Ya, memang membutuhkan satu kreativitas buat kamu ya, oke? Dan kita akan lihat ada peristiwa-peristiwa apa selama 30 hari ke depan buat kamu yang memilih pile number 1. Pile number 1. Uang, karir, rezeki. Challenge, wow.
challenge, ada satu tantangan baru. Entah ini mungkin ada seseorang yang memberikan kamu proyek baru, atau challenge memberikan peran baru. Misalnya kamu adalah seorang karyawan, kamu akan ditantang untuk, kamu mau nggak ngerjain ini, gitu, seperti itu. Atau kalau misalnya kamu berbisnis, ada satu tantangan baru nih, ada satu peluang. Nah, itu sebetulnya adalah satu challenge atau satu tantangan gitu buat kamu ya. Bisa banget gitu. Ada satu project, ada satu tujuan baru. Kalau misalnya kamu adalah seorang pekerja mandiri, maka ada challenge, ada tantangan untuk kamu bisa meraih goal atau tujuan kamu ya di sini. New challenge. Dan ini jelas membutuhkan banyak energi kamu, membutuhkan konsentrasi kamu. Ya namanya challenge kan, kayak orang mau perang, kayak mau orang mau tanding gitu. Kamu butuh banyak sekali amunisi di sini. What else? I see. Ya, di sini berhati-hati dengan dispute, ada konflik, argumen, ketidaksetujuan, high tense itu artinya tegang gitu ya. Argumen saling berbantah-bantahan. That's why ini selaras dengan Five of Wands di sini. Ada sedikit konflik dan di sini kamu merasa kayak ada takut kalau misalnya kalah ya. Takut kalah. Ada dispute, sedikit dispute di sini. Dispute itu ya konflik ya, ada sedikit perselisihan. It's okay, never mind, karena kamu mendapatkan seorang backup atau seorang dukungan dari sosok ini, sosok laki-laki ini laki-laki ya. Kemudian yang kedua, ya stress, as I said earlier, karena di sini elemen udaranya kental banget, elemen udara, so stres, lagi diburu-buru, tension, tegangan tinggi, ya banyak tekanan. Mungkin beberapa ada deadline gitu dalam pekerjaan sehingga kamu harus menyelesaikan pekerjaan dalam timeline tertentu, kudu kelar, dan itu bikin kamu stres ya. Oke, kemarin katanya ada yang ngomong kalau kocak kartu diliatin dong, oke. Soalnya nggak nyaman ya, ini ada gagang di depan gitu, nggak nyaman. Oke. What else? Nah, ada kompetisi ya, namanya kerja ya. Namanya pekerjaan, apalagi kalau misalnya usaha sendiri, itu pasti banyak yang namanya kompetitor. Ini jelas 30 hari ke depan kamu akan mengalami satu kompetisi yang cukup ketat atau persaingan yang cukup ketat. It's okay, ini sebenarnya bagus karena kalau nggak begini kamu tidak akan tertantang ya. Tidak akan tertantang untuk upgrade, untuk melakukan sesuatu gitu yang baru ya. It's okay. It's okay, tidak ada masalah ya. Oke, saya akan ambil satu kartu. Saya akan ambil satu kartu pesan semesta buat kamu yang memilih pal 1 tentang uang, karir, dan energi. Uang, karir, dan rezeki. Kebiasaan main energi jadi latah nyebutnya energi. Pesan semesta buat kamu. Oke. Keep going sayang. Teruslah berjalan karena ada potensi kesuksesan di depan dimanapun tempat kamu sekarang berada. Ada potensi sukses ya, so keep going, okay? Keep going and tetap berpikiran positif ya. Tidak perlu ragu, nggak perlu ngelokro. Ngelokro itu bahasa Indonesianya adalah lesu, ya nggak perlu lesu. So tetap berpikiran positif, tetap yakin saja bahwa kamu sukses. And ya, abundance, segala ini untuk rezeki, segala kebutuhan kamu itu dipenuhi oleh semesta. Maksudnya gimana? Abundance itu bukan yang kemudian yang kaya raya punya duit 5 triliun, no, nggak seperti itu ya. Abundance itu adalah misalnya kamu lagi butuh sesuatu nih, kebetulan tiba-tiba ujuk-ujuk gitu dong datang, ujuk-ujuk. Tiba-tiba gitu, ada yang nganterin misalnya pas lagi butuh makan gitu ya, tiba-tiba ada yang nganterin makanan. Nah, semacam itu, misalnya pas butuh untuk bayar SPP anak, tiba-tiba dong ada yang bayar hutang gitu. Jadi alamiah kamu adalah abundance ya. Abundance dicukupi oleh semesta. Kurang lebih seperti itu untuk abundance. Dan saya mau tarik satu kartu untuk pesan semesta. Ini adalah wejangan dari guru spiritualis saya. Guru spiritual saya itu pengusaha ya, pengusaha sukses di Jakarta. Oke.
saya punya guru spiritual dan pesan-pesannya itu buat saya sih kayak harta karun banget ya, dalam gitu maknanya. Oke, pesan buat kamu yang memilih pile number 1. Bagiku, rizki adalah terbukanya diriku sepenuhnya terhadap keberlimpahannya cahaya kasih Tuhan, dan kemampuanku untuk menerimanya, serta keikhlasanku untuk memancarkannya kembali ke segala penjuru. Jadi rezeki itu bukan sesuatu yang kayak kantong terus kemudian mampet kamu simpan sendiri, enggak ya. Rezeki itu membutuhkan wadah di mana kamu terbuka untuk menerima segala rezeki dari Tuhan ya. Dan kemudian setelah kamu menerima, kamu mesti ikhlas untuk menyalurkannya kembali ke segala penjuru, ke yang membutuhkan. Jadi nggak perlu kayak ditahan-tahan, kayak digenggam gitu, karena sifat rezeki tidak seperti itu. Sifat rezeki itu mengalir. Ya, kayak ibaratnya kamu makan banyak, kamu kan butuh untuk BAB gitu kan, kamu butuh untuk dikeluarkan ya kotorannya. Nah, kalau nggak dikeluarin kayak apa? Sakit dan nggak bisa masuk. Nah, seperti itulah sebetulnya analoginya rezeki. So, perbanyak untuk berbagi, ya. Perbanyak untuk berbagi karena memang rezeki itu dialirkan ke kamu, fungsinya adalah untuk dialirkan kembali ya sayangku. Well, itu buat kamu yang memilih pile 1. Oke, kita akan lanjut dan bergerak buat kamu yang memilih pile 2. Oke, buat kamu yang memilih pile nomor 2. Buat kamu yang memilih pile nomor 2, oke. Uang, karir, dan rezeki selama 30 hari ke depan buat kamu yang memilih pile number 2. Oke. Pile number 2. Uang, karir, rezeki buat kamu yang memilih pile nomor 2. Oke. Ten of Cups. Nine of Pentacles. Wow, nice. Nice card. Page of Pentacles. Oke. Sepertinya memang lagi bulan hoki buat kamu. Wow, Ten of Pentacles. Ya. Pentacles, Pentacles, Pentacles. Keluar semuanya Pentacles. Oh, ada Justice di sini. Oke. Buat kamu yang memilih pile kedua, well, ini nuansanya adalah banyak banget aktivitas fisik. Artinya, selama 30 hari ke depan kamu tuh lagi kerja keras-kerasnya. Bo, ya jangan keras-keras. Ini lagi kerja keras-kerasnya, banyak aktivitas fisik. Mungkin beberapa dari kamu itu banyak sampai lembur-lembur gitu ya. Sampai even mungkin sampai kerja sampai pagi gitu, saking memang lagi overload gitu ya. Oke, well kita akan lihat satu persatu. Ten of Cups reverse. Well, di sini ada ketidakharmonisan. Entah mungkin dengan rekan kerja, mitra, ataupun klien, ada ketidakharmonisan. Mungkin ada sedikit kayak konflik ya atau perselisihan ya dengan mereka. Kalau misalnya nanti memang kejadian dalam 30 hari ke depan, kamu stay cool aja, artinya nggak perlu dipertentangkan. Cukup didengarkan kemudian dipenuhi kebutuhannya gitu ya. Kalau misalnya kamu seorang penjual, customer service atau apa, ini mungkin ada klien atau siapa gitu yang komplain ya. Komplain, nah belajar untuk menghandle komplain dengan baik. And untuk keuangan, voila buat kamu yang milih pile 2. Keuangannya ini lagi bagus-bagusnya asli. Ini 3 pentacles keluarnya semua. Ini Nine of Pentacles berarti memang uang kamu lagi banyak nih 30 hari ke depan. Amin. Ada amin? Dan memang ini disebabkan karena kamu itu pinter ya. Pinter mencari peluang atau pinter untuk melihat peluang ya. Tapi kalau misalnya kamu kerjanya cuma golar-goler, duduk-duduk tidur, mimpi, ya ini tidak akan terjadi. Ini hanya akan terjadi ya. Kelimpahan ini buat kamu yang memang kerjanya rajin sayangku. Oke. Ya, yang ini seperti ini karena ada proses karya, ada proses kerja ya.
yang memang pintar mengeksploitasi peluang, maka ini lagi banyak duitnya ya. Oke, dan di sini ada Ten of Pentacles karena memang kamu udah banyak duit. Ada kemungkinan 30 hari ke depan itu kamu akan mungkin kayak traktir keluarga, traktir teman-teman, kamu merayakannya bersama dengan teman-teman gitu ya. Berbagi bersama keluarga, berbagi bersama teman-teman. Mungkin ada keluarga yang kamu sisihkan dan kamu beri uang gitu ya, karena sebagai rasa syukur kamu atas berkah dari semesta. Ya, and then di sini ada Justice. Sesuatu yang mungkin kemarin kamu merasakan ketidakadilan, pada akhirnya ini terbuka kebenarannya ya. Mungkin ada sesuatu yang kamu rasa, aku tuh nggak gitu kok dituduh begitu gitu, dan ini terbuka selama di dalam kurun waktu 30 hari ke depan, ini terbuka. Jadi keadilan itu terbuka lebar, kayak kebenaran itu terungkap entah dengan cara bagaimana. Dan ini tentu saja bagus gitu buat kamu ya sayangku ya. Bagus karena ya pada akhirnya berpihak kepada kamu kebenaran, oke? Dan kita akan lihat untuk detail peristiwanya satu persatu. Detail peristiwanya satu persatu untuk karir, pekerjaan, uang. 30 hari ke depan. Ada gift di sini, beberapa dari kamu akan mendapatkan hadiah berupa reward, kado, atau gift atau something lah pokoknya ya. Reward itu bisa berupa uang, bisa berupa barang, kado ya. Kado mungkin kamu ulang tahun, ada yang ngado, nah itu kan rezeki ya. Atau ya ada yang pergi dari mana dapat oleh-oleh. Ya, dapat oleh-oleh, something nice gitu, memang ya, sesuatu yang memang membuat hati kamu senang. What else? Lender, buat beberapa dari kamu yang memang bekerja ya, ini ada kemungkinan kamu akan diajak untuk maju ke next level atau tahap berikutnya. Bisa jadi dipromosikan, bisa jadi kamu dikasih satu kerjaan baru, atau bisa jadi kamu mendapat kasih sayang dari bos-bos nih. Bos-bos senang sama kamu ya. Bisa juga naik gaji juga bisa ya. Atau misalnya kamu yang berdagang, atau misalnya pengusaha mandiri atau pekerja mandiri. Kamu ada satu skill yang baru yang kamu pelajari, dan itu pasti berguna dan bermanfaat banget buat pekerjaan kamu. Ya. Ada ilmu baru yang kamu pelajari gitu. Oops. Jatuh, wait. Maklum, Bunda itu tenaganya bulldozer. Bunda pakai tenaga bulldozer tuh ya gini gitu. Kalau misalnya ngocok kartu, bukannya penuh kasih sayang, tapi penuh kayak tenaga bulldozer gitu. Jadinya sering jatuh deh. Iya, berhati-hati dengan seseorang yang licik. Ya, berhati-hati dengan seseorang yang licik. Ini ada seseorang yang berbohong. Ya, di depan kamu itu kelihatannya manis, pada di belakang dia menjelek-jelekin kamu, mencoba menjatuhkan kamu. Berhati-hati karena orang ini akan hadir dalam 30 hari ke depan. So, ya berhati-hati, terutama kalau misalnya kamu bertemu dengan orang yang baru, jangan mudah percaya, ya. Jangan mudah percaya, tidak perlu kamu cerita-cerita semuanya, apalagi rahasia pribadi, mati kutu nanti ya. Oke. Berhati-hati akan seseorang yang licik. Lagi banyak meeting ya 30 hari ke depan untuk proyek, untuk kehadiran kamu ya. Kamu membutuhkan kehadiran kamu. Kamu mungkin lagi banyak meeting, banyak berbicara gitu, membicarakan satu tujuan-tujuan baru. So, memang ini waktunya lagi banyak meeting gitu buat kamu ya. And saya akan coba gali untuk pesan semesta buat kamu yang memilih pile number 2. Pile nomor 2, oke. Oh, sukses, bersiap-siaplah karena apa yang kamu sedang kerjakan saat ini, keep doing it ya. Lakukan, tekun, karena ini yang jalur yang saat ini kamu tapaki itu adalah jalur menuju sukses. So, ada kesuksesan di depan.
Oke, kamu hanya perlu mengerjakannya dengan tekun, upgrade diri ya, mempertajam skill. Ada kesuksesan buat kamu, so you are on the right place. Kamu berada di tempat yang tepat. And then remain positive. Tetap positif ya sayangku, tetap berpikiran positif. Nggak perlu netting-netting atau negative thinking. If you believe ya, kamu percaya saja bahwa kadang ada yang bertanya, aku di depan bisa sukses nggak ya? Nah, ketika kamu meragukan hal tersebut atau bertanya-tanya, maka biasanya malah justru tidak akan terjadi. Karena memang hidup ini itu modal yakin, itu doang ya. Tapi bukan keyakinan membabi buta, no ya. Yakin memang yang berasal dari dalam. So, jika kamu memang percaya bahwa hidup kamu di depan itu kamu sukses dan berlimpah, maka akan terjadi demikian. Jika paham, maka terjadilah. Ya, namun jika kamu ragu-ragu, kamu terlalu banyak ketakutan, tidak beranian, maka bisa digambarkan seperti apa nanti kehidupanmu di masa mendatang. Well, okay. Dan saya akan tutup untuk kamu yang memilih pala kedua. Satu nasihat spiritual. Ini nasihatnya sih keren-keren. Ini dari guru saya ya. Saya punya guru spiritual. Dia adalah seorang pengusaha sukses di Jakarta, pengusaha properti yang menempuh langkah spiritual ya. Guru langsung, dekat banget. Life is about learning, ya. Jadi hidup itu adalah tentang belajar dan terus belajar. Pada saat kamu berhenti belajar, maka kamu berhenti hidup, ya. So, terus belajar apapun gedebukan, jatuh, bangun di dalam uang, karir maupun rezeki, itu adalah sebuah pelajaran. Ya, terus belajar dinikmati. Kalau misalnya jatuh ya cepat-cepat bangun. Kalau misalnya lagi di atas, perbanyak perbuat baik, perbanyak karma baik supaya nggak cepat-cepat turun. Kalau misalnya kamu lagi turun di bawah, kamu lagi berada di bawah, ingat bahwa kamu pun bisa mencapai posisi di atas, tapi tentu saja dengan banyak perbaikan. Banyak paradigma yang mesti diubah ya tentang hidup. Well, kesayangan kurang lebih seperti itu untuk kamu yang memilih pala 2. Kalau misalnya resonate, kamu bisa tulis berikan feedback di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di deskripsi sayangku. Saya akan bergerak ke pile number 3, oke? Pile number 3 buat kamu yang memilih kartu ketiga. Kartu ketiga. Oke. Buat kamu yang memilih kartu ketiga, tumpukan kartu ketiga, tumpukan kartu ketiga. Uang, karir, dan rezeki selama 30 hari ke depan. Seperti apakah? Page of Cups di sini. Knight of Pentacles. The Empress reverse. Ten of Wands reverse. And the Devil. Oke. Well, oke. Buat yang memilih pile kedua, di sini saya bisa melihat kamu pun juga sama lagi banyak aktivitas fisik. Ya, emang ngapain ya kerja aktivitas fisik? Macul, Bu. Macul tuh apa sih? Ini orang Jakarta kagak tahu nih macul artinya apa. Ya. Oke. Ada dua sosok di sini yang kehadirannya itu membantu kamu. Ya. Dalam pekerjaan, dalam karir, dalam keuangan, ya di sini ada ini kayaknya ini adalah seseorang yang setia. Kalau saya lihat ini masih muda, ini laki-laki masih muda setia. Mungkin orang yang biasa kamu suruh-suruh kali ya. Ya. Orang yang bisa kamu suruh-suruh maybe ya. Lalu di sini ada Knight of Pentacles. Ini bisa jadi teman, bos, keluarga juga bisa. Ya. Karena di sini kehadirannya dia itu membantu kamu dalam bidang pekerjaan ya atau bisnis atau whatsoever semacam itu. Kehadirannya ini membantu kamu mungkin saja dia adalah seseorang yang ngajarin kamu tentang sesuatu yang kamu kesulitan di situ gitu ya. Tapi yang jelas kamu bisa mempercayai dia. Ini bisa dipercaya ya. Jadi dua sosok ini dua-duanya adalah sosok laki-laki ya.
dua-duanya adalah laki-laki. Nah, ini kamu bisa percaya mereka, dan yang jelas ini membantu untuk pekerjaan kamu, membantu untuk karir kamu ya, oke? Well, berhati-hati selama 30 hari ke depan, berhati-hati dengan pancingan-pancingan emosional, ya. Karena mungkin kayak ada orang yang sengaja untuk kayak ngompor-ngomporin, ada orang yang sengaja untuk memancing emosi kamu ya, atau misalnya kayak sengaja nyari-nyari kesalahan gitu. Nah, berhati-hati, nggak usah ditanggepin, biarin aja ya, ditanggepin seperlunya, tapi jangan kepancing emosinya, karena nanti kalau kepancing emosinya itu merugikan kamu sendiri ya. And ya, ini akan ada apa ya? Someone return your favor. Seseorang itu mengembalikan satu pertolongan yang pernah kamu lakukan. Jadi mungkin dulu di masa-masa nggak tahu kapan ya, kamu pernah menolong seseorang dan tiba-tiba orang ini datang dalam hidupmu dan dia menolong kamu balik gitu ya. Jadi return your favor, mengembalikan kebaikan kamu atau membalas kebaikan kamu yang kamu dulunya pernah nolong dia, and now sekarang dia membalas kebaikan kamu. Atau bisa jadi juga nih, misalnya ada orang yang punya hutang. Hutang itu adalah bra. Itu kutang. Jadi seseorang yang punya hutang sama kamu ini bisa jadi dalam 30 hari ke depan dia datang kepada kamu dan balikin duit. Ada amin? Bisa seperti itu juga bisa ya. And buat kamu, well, berhati-hati karena di sini saya bisa melihat nafsu. Too ambitious. Nafsu bukan nafsu makan, ya elah. Ini nafsu tuh maksudnya nafsu akan kekayaan, nafsu terhadap duit. Nggak apa-apa sih, senang duit itu it's okay. Bunda juga senang duit. Tapi maksudnya nafsu ini adalah sampai ke yang nggak masuk akal gitu ya. Sampai menyalahgunakan wewenang, sampai kemudian menghalalkan segala cara. Nah, maksudnya seperti itu ya. So, berhati-hati dengan jebakan seperti ini karena sepertinya memang ditempatkan pada satu posisi yang terbuai, yang membuai gitu ya. Buat kamu milih pile number 2. Oke, kita akan lihat momen demi momen atau peristiwa-peristiwanya. Peristiwa-peristiwanya kamu yang memilih pile number 2. Ya, kamu mendapatkan bantuan dari seorang teman terkait dengan pekerjaan, uang, ya, karir. Kamu mendapatkan bantuan dari seorang teman. Bisa jadi sosoknya adalah ini ya, Knight of Pentacles ini. Sosok seorang laki-laki ini yang dia membantu kamu. Oke, disyukuri dan itulah gunanya memupuk satu pertemanan yang baik. Impression, nah ini buat kamu dong ya. I'm sorry sayang, kalau misalnya kamu mungkin penampilannya kurang necis apa gimana, ini perbaikilah penampilannya. Jangan selebor, oke? Sedikit rapi. Why? Kenapa? Wissenme, karena gini, orang itu kalau misalnya pertama kali bertemu yang dilihat itu penampilan dulu, baru setelah itu yang lain-lainnya. Tapi penampilan dulu yang dilihat, kecuali kamu orang terkenal. Kayak misalnya Bob Sadino ya, Bob Sadino mah orang dia nggak usah dandan perlente, orang udah tahu gitu dia duitnya berapa. Nah, tapi buat kita dong ya, orang nggak tahu isi rekening kita berapa. So, perbaiki outfit, perbaiki penampilan, supaya impresi orang atau kesan pertama orang melihat kamu tuh udah langsung yakin dan mantep. Apalagi kalau misalnya kamu bekerja di bidang kayak marketing, yang bertemu dengan banyak klien, bertemu dengan banyak orang, you need this. Kamu membutuhkan hal ini sayangku. Peduli sedikit, jangan terlalu cuek ya dengan penampilan. Oke, what else? Victory, wow, kamu menang nih. Menang apa nih? Trading kali ya, gambarnya trading. Nah, maksudnya menang, ini mungkin ada satu kompetisi atau apa gitu, and then kamu menang. Ada satu kemenangan di sini, ya. Entah kompetisi, entah apa gitu ya. Ada satu kemenangan atau misalnya kamu berantem atau gimana, kamu yang menang gitu.
Dan ada yang baru gitu selama 30 hari ke depan. Bisa klien baru, project baru, teman baru, bisa kolik ya, kolik maksudnya teman kerja, mitra kerja, partner kerja yang baru, atau bahkan mungkin tempat baru. Mungkin kamu pindah ruangan, atau pindah kota, pindah kantor, bisa jadi. Dan ini mewarnai kamu selama 30 hari ke depan, oke? Dan let's see, kita akan lihat pesan semesta buat kamu yang memilih pile number 3. Bisa juga pekerjaan baru ya buat kamu yang mungkin lagi mencari-cari pekerjaan. Ini ada kemungkinan kamu akan ada pekerjaan baru. So, congratulations. Jangan lupa traktir bunda ya kalau udah gajian. Oke, what? Remind positif ini kartu kenapa sih muncul melulu ya? Tetap positif ya, tetap positif thinking ya apapun ya. Karena memang kalau energi negatif itu akan ngundang teman-temannya. Nah ini tetaplah positif ya. Abundance ya, kamu menikmati satu keberlimpahan. Abundance itu adalah apa yang kamu perlukan dipenuhi oleh semesta. Abundance itu bukan lantas kemudian kaya raya, tajir melintir, kiwir-kiwir. Bukan seperti itu. Abundance itu pas misalnya kamu lagi butuh untuk bayar SPP anak, tiba-tiba ada gitu. Duitnya ada aja entah gimana. Pas kamu jatahnya bayar cicilan, ada aja gitu uangnya ya. And then forgiveness. Nah, kamu ada siapa nih, dendam sama siapa nih terkait dengan pekerjaan? Lagi menyimpan dendam ya. Maafkan, diampuni ya. Karena ya begitulah lah, maksudnya dunia kerja itu kan orangnya macam-macam. Dimaklumi dan dimaafkan saja, oke? Ini karena mempengaruhi ya, mempengaruhi nanti kinerja kamu. Suatu saat kamu akan butuh orang itu. Oke, dan pesan terakhir buat kamu yang memilih pile number 3 atau pile terakhir. Aduh, bunda ini kenapa ya kalau misalnya ngocok-ngocok itu suka jatuh melulu ya? Nah kan, ya udah ini berarti pesannya. Kebanyakan orang itu mereka ngaku bahwa mereka tuh berani untuk menang. Tapi mereka tidak pernah berpikir tentang kalah. Ya, kalau kamu berani menang, kamu tuh juga harus berani kalah. Jika kamu menerima kemenangan, kamu juga mesti berani menerima kekalahan. Ya hidup tuh seperti itu, ada kalah ada menang. Jadi ada satu reward, ada pula tantangan ya. Dan kebanyakan orang itu mereka gagal di pertama kali. Gagal lagi, yang kedua kali, dan ketiga kali. Gagal lagi. Nah, buat kamu yang misalnya gagal lagi, terus ya, terus berjalan. Karena kegagalan itu sebetulnya nggak ada ya. Kegagalan itu adalah satu upaya yang tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan itu nanti sukses juga kok ya. Sukses juga, so lanjutkan perjalananmu sayangku ya. Dan antisipasi ya nggak apa-apa, namanya hidup gagal pun nggak apa-apa, nggak harus semuanya itu serba menang. Gagal pun nggak apa-apa, dipeluk dan diterima sebagai satu pelajaran dalam kehidupan. Well, jika dengan ini resonate, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi sayangku ya. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget, nyalakan loncengnya, oke? Oke, buat kamu yang sudah setia menemani Bunda, aku mengucapkan cayo, semangat ya dalam 30 hari ke depan. I wish you a good luck, kesayangan semuanya. I love you. Bye-bye.